sahabat Sukses Channel, kembali lagi dalam video kali ini saya akan membahas tuntas mengenai aplikasi soal kecepatan. Nah, yang paling sering keluar dalam soal adalah mengenai kasus berpapasan dan susul menyusul. Nah, banyak sekali yang bingung di sini. Saya akan bahas konsep dan cara cepatnya. Nah, kenapa saya dua hal ini saya akan paparkan di sini? Kalau cara cepat teman-teman lupa, otomatis gak bisa jawab. Nah, maka dari itu saya akan komplit jelaskan konsepnya lalu cara cepatnya. Nah, pada saat ujian gunakanlah cara cepat agar mengefisienkan waktu. Nah, lanjut semua jenis soal kecepatan itu dasarnya dari sini. Jadi sederhana sekali konsepnya. Ya, rumus dulu. Kalau kita mencari kecepatan, rumus untuk kecepatan adalah satuan kecepatan kan kilometer per jam ya. Kilometer itu adalah jarak, berarti jarak J dibagi waktu. Nah, kilometer per jam. Nah, itu artinya jarak dibagi waktu. Ini kalau kecepatan. Kalau ditanya jarak, ini lihat perhatikan segitiganya. Ini kalau jarak ditanya yang di bawah ini dikalikan. Berarti jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Nah, kalau yang ditanya itu waktu, berarti jarak dibagi kecepatan. Nah, ini rumusnya. Ini aja perhatikan ya yang di sini. Nah, kalau kecepatan ditanya nih lihat J per W. Kalau waktu ditanya J per K, lihat segitiganya ini. Jadi jelas ya. Nah, untuk mempersingkat waktu lanjut saja langsung ke intinya. Nah, di sini kasus berpapasan. Nah, kasus berpapasan ada dua. Apabila waktu berangkatnya sama dan waktu berangkatnya berbeda. Nah, ini yang pertama saya akan kupas tuntas mengenai waktu berangkat sama. Nah, jadi dalam soal apa sih yang diketahui? Nah, biasanya untuk waktu yang berangkat sama, untuk kasus berpapasan pasti yang diketahui ada kecepatan ini, kecepatan mobil A. Nanti akan diketahui kecepatan 1. Di sini ada kecepatan 2. Ini kecepatan dari mobil 2. Nah, selanjutnya yang diketahui adalah jarak. Nah, jarak dari A ke B. Nah, ini biasanya diketahui. Di jarak totalnya diketahui. Ini namanya C. Nah, selanjutnya yang ditanyakan di sini ada beberapa. Ini suatu kepastian ya. Yang pertama pasti ditanya adalah waktu kapan dia berpapasan. Nah, waktu berangkatnya dikasih tahu biasanya. Nanti ditanya waktu berpapasan. Dan kalau tidak waktu berpapasan yang ditanya biasanya jarak dia bertemu. Misalnya dari titik A. Berapa sih jarak yang sudah ditempuh pada saat dia berpapasan dengan B? Kalau dilihat dari A, atau bisa sebaliknya, berapa sih jarak tempuh saat dia berpapasan dengan mobil A? Itu dilihat dari B. Nah, itu ada 3 hal itu aja pertanyaannya. Nah, lihat di sini. Nanti kecepatannya tergantung di sini. Nah, ini salah satu pasti ada yang lebih besar kecepatannya ya. Misalnya kecepatan 1 lebih besar, otomatis titik bertemunya dia lebih jauh. Ya, misalnya di sini. Nah, inilah namanya titik temu. Nah, di sini ada jarak di sini. Dari A ke titik temu kita namanya aja T, titik temu ya. Nah, di sini ini ada jarak dari A ke titik temu, ada jarak dari B ke titik temu. Nah, jumlah jarak inilah namanya jarak total. Nah, seperti itu. Jadi ini. Nah, nanti kalau pakai konsep ya, kuncinya pakai konsep. Nanti harus kita memisalkan variabel. Jadi salah satu ini jarak A ke T kita misalkan variabel. Selesai urusannya gitu loh. Kalau masalah kasus berpapasan apa sih yang sama? Apakah kecepatan sama? Kagak mungkin. Kecepatan di sini sudah disajikan di dalam soal itu berbeda-beda. Terus apakah jaraknya sama? Ini nggak pasti juga, nggak mungkin. Yang sama ini kasus berpapasan adalah waktu. Karena dia waktu berangkat sama, otomatis saat bertemu itu waktunya sama. Nah, itu kuncinya. Kalau pakai konsep berarti pada saat dia berpapasan adalah W1 sama dengan W2. Lagi sebentar saya akan bahas pakai soal. Nah, kalau rumus cepat bagaimana rumus cepatnya? Kalau rumus cepatnya ini aja sederhana sekali. Jadi waktu berpapasan rumusnya adalah jarak total. Jarak total sudah ada dia di dalam soal. Jadi sudah ada berapa kilo dia jaraknya ya dari A ke B. Tinggal masukkan saja K1 kecepatan 1, K2 kecepatan 2, tinggal ditambahkan dibagi selesai urusannya. Dapat langsung waktu berpapasan.
Nah seperti itu. Jadi sederhana sekali rumus cepatnya ini. Ya kita akan aplikasikan ke soal. Kita pakai konsep dan pakai cara cepat. Nah soalnya seperti ini ya teman-teman. Yudi mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah temannya Budi dengan jarak tempuh 10 km. Jadi kita harus gambarkan dulu ya. Kita gambarkan. Jadi ini dari berangkatnya ini ada ya. Ini titik A, titik B. Nah ini titik A ini kita sebut dia Yudi, dia rumah Yudi, dia berangkat. Di titik B ini adalah Budi. Oke. Nah di sini berangkatnya 10 km. Jadi jaraknya ini sudah diketahui 10 km. Nah dari arah yang berlawanan Budi mengendarai sepeda menuju rumah Yudi. Kecepatan Yudi dan Budi berturut-turut 18 km per jam, 12 km per jam. Nah di sini kalau buat ilustrasi kan harus nyata ya. Jadi nggak muluk-muluk itu istilahnya. Jadi lihat di sini kecepatannya mana yang lebih tinggi. Di sini adalah kecepatan Yudi, otomatis Yudi lebih jauh dia. Ya jadi kita sebutlah titik temunya di sini, T-nya di sini ya. Nah ini kita sebut di sini T titik temunya. Nah jelas di sini ya. Untuk A ke B 10, jadi kita harus memisalkan di sini. Nah dari apa yang didapat dari Yudi? Kalau informasi yang didapat dari Yudi adalah kecepatan ya. K1-nya sama dengan 18 km per jam. Yang dapat informasi dari Budi adalah kecepatan duanya adalah 12 km per jam. Nah, selanjutnya di sini mengenai waktunya yang sama. Itu kata kuncinya di perpapasan. Waktu yang sama berarti nanti dalam mengerjakan ada W1 sama dengan W2. Nah sebelum mencari W1 otomatis kan harus ada informasi kecepatan sama jarak. Nah lihat sebelum mencari titik temu dari A ke titik temu ini kan belum kita ketahui. Tapi jarak totalnya diketahui 10. Kita misalkanlah di sini X. Kita misalkan di sini X. Nah otomatis Budi menuju ke titik temu ini jangan pakai variabel lagi. Karena totalnya udah diketahui 10 ya. Berarti di sini sisanya ya. Sisanya itu adalah tinggal 10 dikurang X. Oke, karena ini X panjangnya di sini berarti tinggal kekurangannya yaitu 10 dikurangi X. Sehingga totalnya ada 10 km. Jadi jelas ya. Jadi di sini adalah jarak ya. J1-nya sama dengan X ya, X kilometer. Di sini J-nya 2, J Budi atau J2 sama dengan 10 kurang X kilometer. Nah, ini aja sebenarnya konsepnya. Oke. Nah, kita pakai konsepnya sekarang. Jadi sebenarnya ini mudah sekali soalnya ya. Jadi langsung aja berpapasan, pikirkan sendiri apanya sih yang sama ya. Ya, yang sama adalah waktu. Berarti W1 sama dengan W2. Nah, rumus waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Jadi jaraknya adalah J1 per K1 sama dengan W2 itu J2 per K2. Tinggal memasukkan. Beres semua. Jadi J1 adalah X ya. X per K1 adalah 18 sama dengan J2 10 dikurang X dibagi K2-nya adalah 12. Nah, ini video sebelumnya saya sudah paparkan ya mengenai aljabar. Jadi tinggal dibuka aja linknya, pelajari kalau misalnya belum mengerti dengan ini proses mengerjakan ini kita kalikan silang ya. Jadi 12 dikali X sama dengan 18 dikali 10 kurang X. Nah kalau kita langsung kalikan nanti gede angkanya. Kita lihat ini 12 dengan 18 ini adalah bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 6 ya. Jadi sama-sama bagi 6, 12 bagi 6-nya ini adalah 2 ya. Jadi 2X sama dengan ini 18 bagi 6 adalah 3. Jadi sudah masing-masing ruas kiri ruas kanan disederhanakan. Sehingga langsung aja 2 kali X adalah 2X sama dengan dikalikan 3 kali 10 ini buka kurung ya. 3 kali 10 ada 30 dikurang 3 kali X 3X. Nah, sehingga bawah sini dia pindah ruas ya. 2X yang 3X ini bawa ke ruas kiri awalnya negatif dia berubah tanda jadi positif.
Ya, tambah 3x sama dengan 30. Sehingga 2x tambah 3x dan 5x sama dengan 30. Sehingga bisa kita dapatkan x-nya adalah x-nya sama dengan 30 dibagi 5 sama dengan 6 km. Oke, sudah ketemu dia. X-nya adalah 6 km. Nah, sekarang apa ditanya? Kalau pertanyaannya mengenai jarak, berarti sudah berapa jarak yang ditempuh Yudi? Jawabannya adalah X ini 6 km. Tapi pertanyaannya di sini adalah waktu mereka berpapasan. Berarti kita harus cari waktunya ya. Waktunya boleh ada dua hal di sana. Boleh cari W1, boleh cari W2. Jadi tidak masalah, itu hasilnya akan memberikan hasil yang sama. Ya, bahwa W1 rumusnya adalah sesuai ini, W1 itu adalah J1 per K1. Kita masukkan J1-nya sudah ketemu ya. J1-nya di sana di atas kan X ya. J1-nya X, K1-nya 18. Berarti J1-nya adalah X per 18 sesuai di pemisalan di atas. X-nya ganti dengan 6. 6 per 18 sama dengan waktu ini dalam kilometer per jam, berarti jam. 6 bagi 18 sama-sama bagi 6 yaitu 1 per 3 satuan jam. Nah, ini kan pecahan ya, kita jadikan aja dia menit. Sama-sama dikali, tinggal kali 60 saja. 1 per 3 kali 60 sama dengan 60 bagi 3 adalah 20 menit. Jadi inilah dia berpapasan. Nah, misalnya gini, kalau pakai W2 gimana? Sama saja. W2 sama dengan J2 per K2. J2-nya berapa tadi? Ya 10 dikurang X per K2-nya. K2 kita tengok di atas, K2-nya adalah 12. Oke. Jadi K2-nya ada 12. Ya, kita masukkan saja nilainya 10. X-nya adalah 6 kurang 6 per 12. Disama dengan 10 kurang 6 adalah 4. 4 per 12 sama dengan 1 per 3 jam. Sama saja ini ya. Sama dengan 20 menit. Nah, sehingga terjawab sudah. Jadi pukul berpapasan. Jadi selang 20 menit dia berpapasan. Dia berangkatnya adalah pukul 9 dia berangkat, tinggal tambahin aja. Berarti 09.00 ditambah 20 menit. Jadi jawabannya adalah 09.20. Jadi opsi yang benar adalah opsi B. Nah, sekarang kalau pakai cara cepat gimana? Kita langsung aja di sini ya, di atasnya saya tulis. Cara cepatnya adalah WP waktu berpapasan sama dengan ya jarak total dibagi dengan K1 ditambah K2 seperti yang saya paparkan sebelumnya. Ini sederhana sekali langsung ya, jadi dihafalin saja. Kalau nemu soal semi, jarak totalnya adalah 10 km per K1-nya adalah 18 ditambah 12 sama dengan 10 per 30 sama dengan 1 per 3 jam. Oke, 1 per 3 jam ini kita ubah 1 per 3 dikali 60 sama dengan 20 menit. Sama saja ya. Oke, menit. Jadi mudah ya. Jadi pukul berpapasan dia jadinya tinggal tambahin aja 09.00 ditambah 20 menit. Jadinya 09.20. Jadi sama saja. Oke, nah itulah pemaparan konsep dan pemaparan rumus cepat. Dalam nemu soal silakan pakai rumus cepat ya, karena dalam waktu singkat bisa selesai. Nah, kita lanjut ke soal tipe berikutnya mengenai berpapasan. Nah, begini soalnya. Ayu mengelilingi stadion dengan kecepatan 24 km per jam. Rita juga mengelilingi stadion yang sama dengan kecepatan 16 km per jam. Keliling stadion adalah 6 km.
kedua anak tersebut pertama berpapasan pada pukul 06.00. Pukul berapakah mereka akan berpapasan untuk yang kedua kalinya dan yang ke-n kalinya? Waktu berpapasan adalah WP sama dengan jarak total per K1 ditambah K2. Sehingga ini sama dengan jarak totalnya adalah 6 km per K1-nya adalah itu ada 16 km per jam sama 24 km per jam. Jadi K1-nya adalah 24 ditambah 16 sama dengan 6 per 24 per 40 sama dengan sama-sama dibagi, disederhanakan, sama-sama bagi 2 berarti 3 per 20. Ini dalam jam. Kita jadikan menit ya. Jadinya 3 per 20 kali 60 menit. Sama dengan coret-coret. Ini bisa disederhanakan, ini hasilnya 3. 60 bagi 20, 3 kali 3, 9 menit. Oke, jadi mereka berpapasan yang kedua kalinya. Jadi berpapasan kedua kali pukul, ya tinggal tambahin aja 06.00 ditambah 9 menit. Oke, jadinya 06.09. Jadi jelas ya. Nah sekarang pukul berapa mereka akan berpapasan yang ke-n kalinya? Oke, berpapasan yang ke-n kalinya. Mungkin yang ke-10 kali, 11 kali, itu bagaimana rumusannya ya. Jadi untuk dia mencari berpapasan yang ke-n kali, jadi mereka berpapasan untuk yang ke-n kali adalah berarti tinggal tambahin aja 06.00. Ini waktu dia pertama kali dia berpapasan. Kita tambahkan dengan setiap berpapasan itu setiap 9 menit, berarti 9 dikali ya, kita kalikan dengan n dikurang 1. Ini kenapa enggak n? Kalau n-nya itu yang pertama, karena pertama kalinya adalah 06.00. Nanti kalau kita pakai 9 kali n enggak cocok dia. Waktu pertama kali n kali berpapasan kan 06. Jadi kalau pertama kali 1 kurang 1 itu 0 kali 9, 0, sehingga dia 06.00. Kalau saat 2 kali ya berpapasan yang kedua kalinya berarti 2 kurang 1 kan 1. 1 kali 9, 99 tambah 06.00 jadi 06.09. Nah jangan terkecoh ya. Jadi inilah rumusannya untuk dia berpapasan ke n kali. Sehingga teman-teman bisa ganti aja. Kalau ke 10 kali ganti n-nya dengan 10. Kalau kedua kali n-nya ganti dengan 2. Kalau ke 100 kali n-nya ganti dengan 100. Hai sahabat sukses, kembali lagi bersama saya. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas lagi aplikasi kecepatan yang sering keluar dalam ujian. Nah, ini saya akan bahas waktu berangkat berbeda. Sebenarnya konsepnya sama saja. Nah, yang di sini saya akan paparkan dulu pakai cara cepat. Nah, setelah pakai cara cepat, saya akan sajikan pakai cara konsep. Apabila kita lupa rumusnya, kita bisa mengerjakan soalnya. Nah, seperti ini dia. Jadi sederhana sekali. Untuk kasus berpapasan, waktu berangkat berbeda seperti ini. Misalnya kita punya ini adalah mobil A, ini mobil B.
Nah, di sini disediakan kalau sebelumnya itu waktu sama, keduanya ini berangkat bersamaan. Tapi ini mobil A mendahului dia berangkat. Nah, setelah mobil A berangkat baru mobil B berangkat. Nah, permasalahan di sini yang sering ditanyakan adalah waktu, kapan dia berpapasan. Nah, kalau kasus ini kita pakai waktu, pakai patokan adalah mobil yang belakangan berangkat, jangan mobil yang pertama berangkat. Nah, itu konsepnya. Nah, kalau yang pertama berangkat kita selisihkan saja di sana waktunya. Berarti kita anggap dia tidak ada dalam perhitungan, kita kurangkan jaraknya. Jadi mula-mula jaraknya AB, nanti kita kurangin yang sejumlah ini jaraknya. Jadi ada di sini selisih jarak di sini. Nah, inilah namanya selisih jarak. Nah, cara mencari selisih jarak ini kita paparkan dulu rumusnya ya. Bahwa waktu berpapasan sama dengan jarak total. Jarak total ini adalah diketahui dalam soal yaitu A ke B. Nah, jarak di ujung-ujung mobil ini namanya jarak total. Nah, dikurang selisih jarak. Yang namanya selisih jarak itu adalah saat A mendahului dia. Saat A mendahului kan ada berapa menitnya atau berapa jamnya dia mendahului, otomatis dia sudah menempuh jarak sejauh ini. Nah, inilah yang harus kita cari dan dikurangkan. Ini namanya selisih jarak. Jadi jelas ya. Itu aja konsepnya pakai rumus cepat ini. Jadi sudah bisa kita jawab dengan singkat. Nah, jarak total dikurang selisih jarak. Nah, selisih jarak ini otomatis pertama waktu ada kecepatan. Ada waktu ada kecepatan bisa kita mencari jarak selisihnya ini. Jadi beres sudah. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan pakai kasus soal ya. Kita lanjutkan pakai kasus soal. Nah, di sini seperti ini soalnya ya. Doni mengendarai sepeda dari rumahnya ke rumah temannya Agus dengan jarak tempuh 18 km. Nah, kalau kita gambarkan di sini 18 km. Di sini ada mobil, ini posisi siapa nih? Doni. Ini posisi Doni, kita sebut aja ini titik A. Ini posisinya adalah posisi Agus. Ini posisi Agus, ini posisi Doni. Nah, ini titik B. Oke. Jadi di sini adalah 18 km jaraknya. Nah, dari arah yang berlawanan Agus mengendarai sepeda menuju rumah Doni. Kecepatan Doni dan Agus berturut-turut adalah 16 km per jam dan 12. Nah, di sini Doni, di sini kecepatannya adalah K1 ya. Di sini yang milik Doni, K1-nya adalah 16 km per jam. Nah, di sini kecepatan untuk Agus, kecepatan 2-nya adalah 12 km per jam. Oke. Nah, jika Doni berangkat pukul 8 dan Agus berangkat pukul 8.15. Jadi ada selisih jarak, ada selisih waktu, mohon maaf. Ini 15 menit. Ada selisih. Nah, itulah yang kita cari. Jadi selama Doni mengendarai, kita cari dulu ya selisih waktunya. Jadi selisih waktunya sama dengan dari 08.15 dikurang 08.00. Jadi di sini adalah ketemu 15 menit. Nah, mungkin teman-teman tidak asing lagi kita jadikan jam ya karena patokannya kilometer per jam. 15 menit itu berapa jam? Tinggal dibagi 60. 15 per 60 sama dengan 1/4 jam. Oke, jelas ya, 1/4 jam. Nah, selisih waktu sudah ada. Di sini kan Doni yang berangkat. Berarti kita akan cari selisih jaraknya ya. Selisih jarak sama dengan tinggal waktu. Nah, jarak itu rumusnya kecepatan kali waktu. Jadi kecepatannya berapa? Kecepatannya si Doni itu 16 km per jam dikali waktu. Waktunya adalah 1/4 jam. Nah, dari sinilah dapat selisih jaraknya. 16 kali 1 bagi 4 yaitu dapatnya 4 kilometer. Nah, jadi kalau kita gambarkan di sini nih. Nah, kita anggap titiknya ini adalah titik C ya. Titik C di sini sudah ketemu, yaitu 4 km selisih jaraknya. Oke. Kalau sudah ketemu ini tinggal langsung aja pakai rumus jadinya. Yaitu rumus jadinya adalah waktu berpapasan
sama dengan jarak total dikurang selisih jarak dibagi dengan K1 ditambah K2. Oke, kita masukkan nilainya. Oke, jarak totalnya ada berapa? Ada 18 kilo. Jadi 18 km dikurang selisih jaraknya ada 4 km dibagi waktu kecepatan K1-nya adalah 16 km per jam ditambah 12 km per jam, jadinya 18 kurang 4 adalah 14 dibagi 16 tambah 12 yaitu 28. Waktu satuannya adalah karena kecepatannya kilometer per jam, jadi waktunya dalam bentuk jam. Nah, ini disederhanain 1/2 jam atau setara dengan 30 menit. Oke, jadi udah terjawab juga. Sudah terjawab. Jadi berapa waktu Doni berangkat? Nah, kita patokannya bukan dari Doni karena Doni udah mendahului. Nah, waktu berpapasannya dapatnya adalah 30 menit, berarti kita jumlahkan dari Agus berangkat. Ya, itu patokannya. Berarti pukul berpapasan sesuai pertanyaan adalah, maka mereka akan berpapasan pukul jadi pukul berpapasan sama dengan, berarti dari 08.15 ditambah 30 menit. Oke. Jadi sama dengan 08.45. Jadi sangat mudah sekali kalau kita pakai rumus. Ya, rumus cepat. Jadi 0845 opsi B. Nah, bagaimana kalau teman-teman lupa rumus jadinya? Misalnya lupa dengan rumus jadinya. Bagaimana caranya? Oke, itu yang akan kita bahas. Sekarang kita pakai cara konsep ya. Oke, kita akan kerjakan sekarang pakai konsep. Berarti kita harus gambarkan dulu ini ya. Nah, di sini ada Doni. Di sini ada Doni. Ini kita sebutnya titik A. Di sini ada titik B, di sini ada Agus. Oke. Nah, karena Doni mendahului di sini ya. Doni mendahului, di sini dia letaknya, kita sebut aja ini titik C. Nah, ini mendahului. Doni mendahului. Kita sebut titik C. Di sini kita kasih titik temunya. Di sini misalkan titik berpapasan nih, titik berpapasan ya. Nah, di sini titik berpapasannya. Nah, karena Doni kita pakai konsepnya sama saja, kita pakai waktu yang sama. Karena waktu yang sama Doni mendahului, otomatis kita nggak pakai di sini ya selisihnya ini. Jarak yang sudah ini Doni tempuh kita nggak pakai. Nah, jadi di sini selisih waktunya ya. Selisih waktu sudah dicari tadi. Selisih waktu sama dengan 15 menit. 15 menit ini setara dengan 1/4 jam. Sudah di atas ini ada. Oke. Setelah itu kita cari jaraknya di sini. Jarak AC ya. Jarak AC. Oke, jaraknya. Jarak rumusnya apa? Kecepatan dikali waktu. Kecepatan dikali waktu. Kecepatannya Doni itu adalah 16 ya. 16 km per jam dikalikan dengan waktunya yaitu 1/4 jam. Nah, sehingga di sini ketemu adalah 4 km. Oke. Berarti di sini 4 km. Nah, dalam soal jarak AB-nya ini ya, jarak AB yang ke sini ini adalah 18. Yang ini adalah 18 km. Nah, otomatis jarak yang ke sini, jarak dari C ke B adalah 18 kurang 4. Yaitu adalah 14 km. Oke, jelas. Nah, inilah titik temu dia ya. T ini titik temu atau titik berpapasan. Oke, berarti kita misalkan sekarang variabelnya. Dari titik C ke titik temu kan belum ada jaraknya, tapi C ke B di sini sudah ada 14 kilo. Berarti kalau kita misalkan
si Doni menempuh sampai ke titik temunya ini X kilometer. Oke. Berarti dari Agus posisi B ini ke titik T, dia akan jaraknya adalah 14 dikurang X. Paham ya? Kenapa 14 kurang X sisanya ya? Jadi jaraknya ini adalah 14 kilo karena di sini X, berarti di sini sisanya 14 kurang X. Oke, jelas sekali di sini. Apanya yang sama setelah dia berangkat bersama di sini? Berarti waktunya sama. Berarti kita jawab W1 sama dengan W2. Berarti W1-nya adalah rumusnya apa? W1 rumusnya adalah jarak ya, J1 dibagi kecepatan 1 sama dengan J2 dibagi kecepatan 2. Oke. Kita masukkan nilainya. Jarak satunya itu si Doni ya, itu X. X per kecepatannya adalah 16 km per jam. Sama dengan J2-nya adalah jaraknya adalah 14 kurang X per kecepatannya adalah 12 km per jam. Nah, kita kalikan silang sini ya. Berarti 12 dikali X sama dengan 16 dikali 14 kurang X. Nah, kita masing-masing ruas kiri ruas kanan kita sama-sama bagi 4. Nah, di sini sisanya 3 ya, 12 4 3 kali X yaitu 3X sama dengan di sini 4 dikali 14 kurang X. Oke, kita lanjut. Berarti kita buka kurungnya sekarang. 3X sama dengan 4 kali 14. Ya, setelah 4 kali 14 4 kali 14 yaitu 56 dikurang 4X. Oke, kita bawa sini. Jadi 3X 4X-nya bawa ke ruas kiri, jadinya negatif, pindah ruas jadi plus ya. 4X sama dengan 56. Sehingga dapat 7X sama dengan 56. X-nya di sini adalah 56 per 7. Jadi sama dengan 8 kilometer. Oke, ketemu 8 kilometer. Sudah. Jadi dari sini 8 kilometer ya. Nah, ini dari jarak C ke titik temu ini adalah 8 kilometer. Berarti sisanya ini biar jadi 14. Sisanya 14 kurang 8 yaitu 6 kilometer. Oh, lengkap sekali nih. Kalau ditanya, misalnya ditanya berapa jarak yang sudah ditempuh Agus sampai bertemu dengan Doni, jawabannya 6 kilometer. Kalau ditanya berapa jarak yang sudah ditempuh Doni setelah ketemu dengan Agus, berarti dari sini ya, dari awal berarti 4 ditambah 8 yaitu 12 kilo. Jangan 8 kilonya dijawab. Oke, sekarang nyari waktunya mudah sekali. W1, salah satu aja pakai W1 J1 per K1. Jadi waktunya ya, berarti W1 sama dengan J1 jarak 1 per K1. Nah, J1-nya tadi berapa? J1-nya kan X ya. Berarti X dibagi K1-nya adalah 16 km per jam. X-nya sudah ketemu 8. Jadi 8 per 16 sama dengan setengah jam. Oh, sama saja hasilnya. Setengah jam itu setara dengan 30 menit. Jadi pukul berpapasan adalah, jadi pukul berpapasan, pukul bertemu sama dengan dari 08.15 tambah 30 sama dengan 08.45. Nah, inilah konsepnya. Oke, jelas sekali. Kalian sebenarnya perlu belajar konsep-konsep seperti ini. Jadi apapun jenis soal ceritanya, jadi teman-teman bisa jawab seperti itu. Jadi tidak hanya bergerak di rumus cepat saja. Nah, rumus cepatnya tolong dihafalkan. Nanti dalam proses ujian nanti lebih cepat jadinya. Oke, kembali lagi bersama saya. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai aplikasi soal kecepatan yang sering keluar saat ujian, yaitu kasus susul menyusul. Nah, jadi ada dua buah kendaraan ya.
itu yang satunya berangkat lebih dulu, yang satunya belakangan. Yang jadi pertanyaan biasanya adalah pukul berapa ya kendaraan yang kedua bisa menyusul kendaraan yang pertama, seperti itu. Nah, karena susul menyusul, otomatis kecepatan kendaraan yang kedua yang menyusul itu pasti lebih besar. Kalau lebih kecil kecepatannya kan nggak mungkin bisa disusul seperti itu. Nah, berarti kalau kasus yang berpapasan adalah waktunya sama. Kalau kasus susul menyusul, apanya yang sama? Apakah waktu? Apakah jarak? Apakah kecepatan? Oke, saya akan paparkan. Kalau kecepatan nggak mungkin sama, pasti berbeda. Ya, terus apakah waktunya sama? Waktunya berbeda, karena keberangkatan masing-masing berbeda. Berarti kasus susul menyusul yang sama adalah jarak. Itu kuncinya. Berarti nanti pakai konsep penyelesaiannya kalau tanpa rumus jadi ini adalah jarak 1 sama dengan jarak 2. Nanti saya akan bahas itu. Terus kalau pakai rumus jadi bagaimana? Nah, ini rumus jadinya. Ada waktu menyusul. Ada selisih jarak. Nah, ini selisih jarak ya. Nanti di dalam soal tidak serta-merta dikasih tahu selisih jaraknya. Yang bisa didapat dari selisih jarak ini yang diketahui informasinya adalah kecepatan sama waktu selisihnya, sehingga kita bisa mencari selisih jarak seperti kasus yang sebelumnya saya bahas di berpapasan. Jadi rumus ini mungkin teman-teman tidak asing lagi ya. Cuma permasalahan yang di bawah adalah K2 kurang K1, kecepatan 2 kurang kecepatan 1. Jelas, selesai dah urusannya. Jadi tanpa konsep pun teman-teman bisa jawab dengan mudah. Tapi kita akan aplikasikan lewat soal ini. Saya akan pakai 2 cara ya. Oke. Nah, soalnya seperti ini. Ada 2 bus, yaitu bus A dan bus B yang akan sama-sama menuju kota Denpasar. Nah, kedua bus tersebut akan melaju rute yang sama. Bus A berangkat dari terminal Sangket dengan kecepatan 60 km per jam. Sedangkan bus B juga berangkat dari tempat yang sama dengan kecepatan 75 km per jam. Nah, jika bus A berangkat pukul 13.00 dan bus B berangkat pukul 15.30, maka bus B dapat menyusul bus A pada pukul berapa? Nah, itu pertanyaannya. Oke, kalau kita pakai konsep ya, nanti kalau rumus jadi sih langsung ketemu. Kalau sekarang ini kita akan pakai konsepnya. Berarti di sini kita punya bus A. Di sini kita punya bus B. Oke. Nah, pertanyaannya di sini di bus A kita punya dia kecepatan, ya kecepatan bus A kita sebut aja KA ya. Kecepatan bus A sudah diketahui adalah 60 km per jam. Nah, sementara di bus A apa lagi yang bisa? Di bus B sekarang kecepatannya KB. Kecepatan bus B-nya adalah 75 km per jam. Oke. Nah, dari sini apa lagi? Setelah kecepatan, waktu ya, waktu yang belum ada ya. Waktu. Jadi di sini ada WA waktu bus A sama WB waktu bus B. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, pada saat dia menyusul kira-kira waktunya siapa yang lebih besar? Bisa terbayang? Yang lebih besar pasti yang berangkat lebih dulu, lebih lama dia sampai ketimbang yang berangkat yang belakangan. Jadi yang paling bagus di sini dimisalkan waktunya adalah kita pemisalan ya. Yang kita misalkan adalah waktu B. Ini kita misalkan waktunya adalah T jam. Biar lebih mudah. Karena WA waktu A-nya pasti lebih besar. Kan gampang di sini. Berarti di sini WA-nya adalah T ditambah berapa jam? Berapa selisihnya? Karena dia berangkatnya ini mendahului ya. Ini dari 13.00 ya. Berarti selisih waktunya ya. Selisih waktu sama dengan dari 15.30 dikurang 13.00. Nah, ini selisih waktunya adalah 2,5 jam ya, 2.30. Nah, ini 2 jam 30 menit.
Oke, 2,5 jam atau ini 2,5 jam. Oke, berarti di sini WA-nya waktu A setelah dia menyusul adalah T ditambah 2,5 jam. Oke, T ditambah 2,5 jam. Ini aja pemisalannya, selesai urusannya. Oke, konsep susul menyusul apanya yang sama? Jarak yang sama, berarti langsung saja JA, jarak bus A sama dengan jarak bus B. Rumus jarak apa? Rumus jarak di sini adalah kecepatan dikali waktu. Ya, rumus jarak adalah kecepatan A dikali waktu A sama dengan JB-nya kecepatan B dikali waktu B-nya. Oke, tinggal masukkan saja, selesai urusannya. KA-nya adalah 60 ya, 60 km per jam, berarti 60 dikali WA berarti T ditambah 2,5 sama dengan KB-nya 75 dikali WB-nya adalah T. Oke, di sini 2,5 kita ubah ya. 2,5 itu berapa pecahan biasanya? Nah, T ditambah 2,5 itu kan 25 per 10 sama dengan 75 kali T berarti 75 T. Ini aljabarnya ingat ya. Oke, kita kalikan silang. 60 kali T 60 T ditambah, oke, ini kan ini 60 kali 25 bagi 10 berarti ini coret nolnya ya. Yang ini bisa coret dengan ini. Oke, bisa dicoret ya. Berarti jadinya 6 kali 25 berapa? 150 sama dengan 75 T. Oke. Nah, biar tidak negatif karena di ruas kanan lebih besar, kita akan pindahkan ke ruas kanan. 60 T-nya kita pindahkan. Nah, 150 kita diemin biar nggak negatif. 150 sama dengan 75 T dikurang 60 T. Oke. Yang 60 awalnya positif karena pindah ruas jadi negatif. Oke, di sini berarti 150 sama dengan 15 T. Ya sudah, ketemu langsung T-nya sendiri adalah 150 bagi 15 sama dengan 10 jam. Oke, ketemulah waktunya 10 jam. Nah, pukul menyusulnya di sini ya, kita pakai patokan yang ini, T-nya 10 kan? 10 itu di bus B. Dipakai patokan di bus B. Bus B itu dia berangkat pukul berapa? Bus B berangkat pukul di sini berangkat pukul 15.30. Jangan terkecoh ya. Kalau T-nya ini 10 jam kita pakai patokan berangkat di bus B. Ya, bus B-nya berangkat pukul 15.30, kita tinggal tambahkan saja. Berarti di sini berarti 15.30 ditambah 10 jam sama dengan tambah 10 berapa? Berarti 25.30. Ini kan kelebihan. Format di waktu adalah 24 paling tinggi, tinggal dikurangi aja, berarti besoknya nyampe ya. Berarti 25.30 kurang 24.00, jadinya ketemunya adalah 01.30. Jadi dini hari dia sampai. Jadi terjawablah sudah 01.30. Jadi opsi B. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau kita pakai rumus cepat? Oke, sekarang kita pakai rumus cepat. Rumus cepatnya masih ingat rumusnya ya, bahwa waktu menyusul sama dengan selisih jarak per K2 kurang K1. Oke, itu rumusnya. Berarti kita cari selisih jarak. Berarti perhitungannya kita cari dulu selisih jarak. Di sini saya akan pakai yang di sini aja biar lebih efisien. Berarti kita cari selisih jarak. Nah, selisih jarak. Selisih waktunya sudah terjawab di sini ya, 2,5 jam ya. Berarti selisih jaraknya berarti yang mendahului siapa? Yang lebih awal berangkat siapa? Kan bus A. Bus A kecepatannya adalah 60 km per jam. Jangan terkecoh ya. Mencari selisih jarak itu pakai kecepatan mobil pertama yang berangkat. Berarti di sini kecepatan A, oke, dikali waktu.
kali waktu. Selisih waktu ya, waktu selisihnya. Berarti kecepatan A di sini adalah 60 km per jam dikali dengan waktunya adalah 2,5. Berarti 60 dikali 25 per 10 sama dengan dicoret-coret ya 150 km. Nah, inilah selisih jaraknya. Baru kita pakai. Nah, sekarang baru kita pakai rumus jadinya. Berarti W waktu menyusul. Waktu menyusul sama dengan selisih jarak per K2 kurang K1. Jadi sama dengan selisih jaraknya 150 km per K2 nya adalah 75 dikurang 60 sama dengan 150 per 15 sama dengan 10 jam, sama aja ya. Oke, jadi pukul menyusulnya kembali lagi ke sini. Oke, jadi dapatnya 2:15:30 tambah 10 jam. Jadi singkat sekali ya kalau kita pakai rumus jadi. Cuma di sini perlu ditekankan rumusnya ya, selisih jarak itu adalah selisih waktu dia berangkat dikalikan dengan kecepatan mobil pertama. Itu jangan sampai terkecoh. Selesai urusannya. Oke. Nah, untuk memperdalam pemahaman kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini Adi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 45 km per jam. Ya, berangkat pada pukul 06.55. Budi berangkat pada pukul 07.15 dengan tujuan dan rute yang sama. Jika Budi mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, maka ia akan menyusul Adi pada pukul. Oke, gampang sekali. Kita di sini saya nggak pakai konsep, pakai rumus jadi aja. Langkah pertama adalah cari dulu selisih waktu. Yang pertama adalah selisih waktu. Selisih waktunya ada berapa? Berarti dari sini adalah 07.15 dikurang 06.55. Jadi berapa menit di sini? Selisih waktunya ada 20 menit. Nah, kita jadikan jam ya, karena kecepatannya kilometer per jam. Di 20 menit per 60. Jadinya 1/3 jam. Oke, selisih waktu udah, selisih jarak. Cari selisih jarak. Ingat penekanan saya tadi, kalau pakai rumus cepat, selisih waktu dikalikan dengan kecepatan, ya, kecepatan yang mendahului atau yang pertama berangkat. Di sini kan yang berangkat pertama siapa? Adalah Adi. Ya, Adi yang pertama berangkat, berarti itu kita pakai kecepatannya. Berarti kecepatan K dikali waktu. Nah, kecepatannya adalah kecepatan si yang berangkat duluan adalah 45 km per jam kali waktunya kali 1/3 jam. Nah, ini sama-sama dibagi 3 ya, jadinya 45 bagi 3 adalah 15 km. Udah ketemu 15 km kan? Setelah itu cari dah pakai rumus jadinya. Waktu menyusul sama dengan selisih jarak dibagi dengan K2 kurang K1. Oke, langsung saja selisih jaraknya 15 per K2 nya. Berarti di sana ada 60 km per jam, 60 dikurang 45 sama dengan 15 per 15. Jadi sama dengan 1 jam. Oke. Maka ia akan menyusul Adi. Saat kapan dia akan menyusul Adi? Ingat patokan waktunya ya. Patokan waktunya adalah yang belakangan berangkat. Berarti yang belakangan berangkat adalah 07.15. Jadi waktu menyusul
dengan 07.15 ditambah 1 jam. Jadi sama dengan 08.15. Jadi opsi yang benar adalah opsi C. Nah, itulah aplikasinya. Saya yakin apapun jenis soal tentang kecepatan kalian bisa jawab. Salam sukses.